sore, kita doakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Umat dipersilakan berdiri dan kita awali perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-6 dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudaraku yang terkasih, selamat sore. Gimana kabar Anda sore hari ini? Syukur pada Allah. Saudaraku terkasih, dalam Ekaristi kita pada sore hari ini nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menawarkan kepada kita semua kebahagiaan. Dan saya yakin, kalau kebahagiaan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu bukanlah kebahagiaan kaleng-kaleng, nyaring bunyinya tapi kosong isinya, tapi sungguh-sungguh kebahagiaan yang bisa menjadi jaminan kita agar kita merasakan kekekalan di dalam Allah sendiri. Maka saudaraku terkasih, merayakan peristiwa yang demikian, awal sekali mari kita merunduk di hadapan Allah. Biarlah Allah masuk dalam diri kita dan biarlah hati kita senantiasa terbuka padanya.
Mari hening sejenak mempersembahkan semuanya itu sembari juga memeriksa hati batin kita di hadapan Allah. Saudaraku yang terkasih, selain hal pribadi yang kita persembahkan kepada Allah dalam Ekaristi ini, kita juga diundang berdoa bersama dengan Jenial dan Yanti yang ingin mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sehingga rangkaian acara pernikahan Jenial dan Yanti berjalan dengan baik dan lancar. Permohonan juga dimohon dari keluarga di Jakarta yang ingin berdoa untuk Lucy dan Michael untuk kesembuhan dan kesehatan mereka berdua. Semoga Allah sungguh-sungguh memberikan kesegaran dan kesembuhan untuk mereka berdua. Lalu permohonan juga untuk mendoakan para arwah. Yang pertama dari keluarga Maria Magdalena yang ingin mendoakan Yudiono Muhajir Suryanto yang meninggal dunia 18 tahun yang lalu, Petrus Tante Huat meninggal dunia 19 tahun yang lalu, Magdalena Kwisian Lian meninggal dunia 13 tahun yang lalu, dan Tan I.O. meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Permohonan juga dari istri, anak, dan cucu-cucunya untuk Bapak Romulus Romijon yang meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Lalu permohonan dari keluarga Eko yang ingin berdoa untuk Bapak Kanisius Parondi yang meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Berikutnya permohonan dari Ibu Yohana Ran Gugits yang ingin berdoa untuk Bapak Maximilian Gugits, Stefanus Erik Gugits, Franciscus Alexander Gugits, dan juga untuk Antonius Sugira yang kemarin dipanggil oleh Allah di Lampung. Semoga mereka telah berbahagia bersama Bapa di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Saudaraku terkasih, awal sekali mari merendah di hadapan Allah memohon belas kasih pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Nabi Agung yang mewartakan dan melaksanakan penyelamatan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Nabi Agung yang demi cinta kasih mengorbankan hidup, namun bangkit jaya mengalahkan maut dan dosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Nabi Agung yang membawa pandangan hidup baru yang membahagiakan. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menyampaikan sabda bahagia kepada kami yang miskin dan lemah ini. Semoga sabda Putra-Mu itu menjadikan kami kaya akan belas kasih dan perhatian kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan menderita. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia,
yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah gersang, di padang gurun, di padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bacaan kedua. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika kami wartakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian, binasa pulalah orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap pada Kristus hanya dalam hidup ini, maka kita ini orang-orang yang paling malang dari semua manusia. Namun ternyata Kristus telah dibangkitkan
dari antara orang mati sebagai yang sulung, dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah sabda Tuhan, sebab besarlah ganjaran-Mu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan, dan namamu dicela, serta ditolak demi Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore.
senang sekali saya bisa bergabung di gereja ini, merayakan Ekaristi bersama saudara-saudari sekalian di malam minggu ini. Membaca Injil hari ini, saya teringat pada hari Kamis yang lalu. Saya itu diajak teman-teman saya sedang liburan di rumah, sudah hampir 4 tahun saya tidak pulang, lalu saya libur di rumah, lalu saya diajak teman saya cari ikan, ayo cari ikan gitu. Di mana? Mancing. Yaudah, saya ikut mancing. Ketika sampai di kolam, teman saya itu bilang, nanti tunggu dulu, kemana? Saya mau beli ikan, katanya. Terus beli ikan, terus ikannya itu dibeli lalu dimasukkan ke kolam, lalu kita mancing. Ini bagi saya aneh ini, memancing kok membeli ikan gitu ya. Dan kalau saya berpikir, kalau hanya pikiran saya itu adalah pikiran soal secara fisik yang hasilnya saja, maka apa yang saya lakukan itu sia-sia. Karena apa? Mancing kan cari ikan, saya sudah beli ikan, mengapa saya masukkan lagi? Nah, tetapi ketika saya ikut memancing, di situ ngobrol, minum kopi, lalu juga ada seninya. Kalau pancingnya itu dimakan ikan gimana rasanya? Nah, itu rupanya yang dicari juga seperti itu. Nah, membaca Injil hari ini membedakan antara siapa itu yang kaya, siapa yang miskin, itu seperti itu, ya. Kalau kita hanya melihat hasilnya, fisiknya, itu jelas perbedaan kaya dan miskin itu, yang punya dan yang tidak punya. Tetapi kalau kita hanya berpikiran pada hal fisik yang kelihatan, bagaimana mungkin kita bisa memahami Injil hari ini ketika dikatakan berbahagialah kalian yang miskin, sebaliknya celakalah kalian yang kaya. Ini ajaran apa? Ya, apakah orang yang kaya itu orang yang selalu celaka? Apakah kita supaya bahagia kita harus miskin benar secara fisik materi? Nah ini, apakah kita ke gereja itu adalah juga kita orang-orang yang miskin secara materi lalu mencari kekayaan di sini? Di sini, kalau kita hanya memikirkan iman sebatas pemikiran fisik hasil duniawi yang seperti memancing tadi dapat ikan, maka ini tidak masuk dalam logika manusia, logika beriman. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa sebenarnya yang menjadi masalah antara miskin dan kaya yang dibicarakan oleh Yesus ini? Yesus mengajak kita untuk bahagia. Ya benar, kita ingin bahagia. Tetapi Yesus mengatakan berbahagialah kamu yang miskin, celakalah kamu ya orang yang kaya. Di mana masalahnya? Di mana masalahnya orang miskin bisa bahagia seperti yang dikatakan oleh Yesus? Di mana masalahnya orang kaya itu celaka? Itu di mana? Ya. Nah, di dalam bacaan pertama Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan demikian, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di sini, ya. Di sini intinya, apa yang dikatakan oleh Yesus mau mengajarkan, apa yang dikatakan dalam bacaan pertama, bahwa orang beriman itu semestinya mengandalkan Tuhan, baik kaya maupun miskin. Miskin dan kaya bukan kriteria untuk menjadi bahagia atau masuk surga, ya. Tetapi orang yang dapat mengandalkan Tuhan atau tidak, itulah yang menjadi kriterianya. Bisa bahagia di dalam Tuhan atau tidak. Di dalam Alkitab, kitab suci, kita bisa menemukan seperti kisah Abraham. Abraham itu orang kaya. Orang kaya, karena apa? Pekerja-pekerja yang ikut dengan dia itu banyak sekali, ya. Pada waktu itu dia menjadi tuan yang menguasai baik itu ladang, baik itu peternakan, dan dia banyak mempunyai pekerja. Tetapi dia diberkati. Mengapa? Karena Abraham mampu mengandalkan hidup kepada Allah. Itu di situ, ya. Karena mampu.
Lalu juga kalau kita membaca itu kisah perjanjian lama itu, orang-orang waktu itu, orang-orang miskin, orang-orang Israel itu, ketika mereka itu diperbudak dan jatuh miskin, mereka saat miskin itu mereka berpaling kepada Allah. Mereka ingat Tuhan dan hanya mengandalkan keselamatan mereka di tangan Allah, dan Allah sungguh hadir dan menyelamatkan. Jadi masalahnya apa? Masalahnya bukanlah soal kaya dan miskin, apa yang terlihat, tetapi masalah orang beriman adalah apakah dia mampu untuk mengandalkan hidupnya itu kepada Allah, kepada Allah. Ketika saya pertama kali ini saya masuk di gereja ini, ketika tadi jalan prosesi, jalan prosesi saya membaca ada tulisan bahasa Ibrani di altar itu, Yahweh, itu tulisannya. Yahweh itu artinya Tuhan, yang kalau di dalam bahasa Ibrani itu bisa diterjemah merupakan gabungan dari kata, kalau dalam bahasa Inggris itu I am present, saya hadir, ya. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang hadir, di mana Tuhan yang hadir ini adalah Tuhan yang mau menanggapi orang beriman yang mampu mengandalkan hidupnya kepadanya. Itu, yang mampu mengandalkan hidupnya kepadanya. Jadi bacaan Injil yang Yesus katakan, berbahagialah kamu yang miskin karena kamu mempunyai kerajaan Allah, berbahagialah kamu yang lapar, dan seterusnya. Mengapa Yesus itu memilih orang miskin sebagai contoh? Karena apa? Karena di dalam diri mereka itu sangat mudah untuk menemukan mengandalkan Tuhan. Nah, sebaliknya pada waktu itu, ya, zaman Yesus itu, orang yang kaya itu kalau kita mempunyai orang yang kaya itu ada banyak godaan untuk memperlakukan kekayaan itu sebagai Tuhan. Nah, itu, ya, itu. Jadi di sini kita diajak untuk membedakan mana Tuhan, mana itu kekayaan. Bagi kita semua, rezeki kekayaan itu adalah berkat, dan itu berasal dari Tuhan. Kalau kita meyakini bahwa kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, apa yang kita peroleh dari sesuatu itu adalah berkat, dan berkat itu semestinya membantu kita untuk mengenal Allah, bukan berkat itu mengganti Tuhan dalam hidup kita. Nah, itulah mengandalkan Tuhan. Jadi apapun barang, apapun hal yang kita punyai, manusia punyai, itu tetaplah barang yang bagi kita adalah berkat, yang bagi kita itu semestinya merupakan sarana kita untuk mengenal Allah lebih jauh, bukan menggantikan posisi Allah di dalam hidup kita. Ketika kita mengandalkan hidup kita, mengandalkan apa yang kita miliki itu menjadi tumpuan hidup kita. Nah, inilah salahnya yang Yesus koreksi itu di sini. Nah, Yesus mengoreksi hidup kita semua supaya kita mampu mengandalkan Allah, tidak mengandalkan memberikan, menyerahkan hidup kita kepada sesuatu yang kita lihat kita punyai. Itu adalah berkat, itu bukan Tuhan. Tuhan adalah yang memberi berkat, dan kita semestinya itu menyerahkan hidup kita kepada Dia yang memberi, bukan kepada pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain itu Yesus mengajak kita semua untuk melihat hal yang lebih jauh, yaitu dikatakan ketika kita mengandalkan Tuhan, berbahagia, di situ besar upah di surga. Sebagaimana Santo Paulus dalam bacaan kedua mengatakan bahwa ketika Kristus itu bangkit dan semua orang yang beriman akan bangkit, demikian juga dalam beriman kita itu mengarahkan diri tidak hanya di dunia tetapi juga nanti. Ada hal yang baru di dalam hidup beriman ketika Tuhan membuat kita menjadi anaknya dan mengumpulkan kita bersama ada di surga.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua pada permenungan sore hari ini lewat bacaan Injil supaya kita tidak menjadi orang yang celaka. Tidak semua orang kaya itu bisa bahagia, tidak semua orang kaya itu juga tidak susah. Demikian juga tidak semua orang miskin itu bahagia, tidak semua orang miskin juga itu susah. Maka salahnya itu di mana? Ketika orang baik kaya maupun miskin mampu mengandalkan hidupnya di tangan Allah, disitulah kebahagiaan itu didapatkan. Marilah kita berdoa supaya kita dikuatkan untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudaraku terkasih, setelah kita merenungkan sabda Allah, marilah kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudaraku yang terkasih, Yesus memakai ukurannya sendiri untuk menyebut orang bahagia atau celaka. Marilah kita mohon kepada Allah Bapa kita, supaya kita pun tidak menilai dari hidup menurut ukuran-ukuran duniawi, melainkan menurut ukuran Yesus Tuhan kita. Bagi gereja, semoga kehadiran Allah membahagiakan kita. Kendati masih banyak hal yang harus kita benahi dalam gereja dan kehidupan kita. Semoga Bapa membantu agar kita semakin menyadari dan mampu menciptakan suasana yang memudahkan kita mengenali kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Marilah berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, semoga para pemimpin negara dapat menyelesaikan begitu banyak masalah di negara kita. Dan semoga para pemimpin negara dapat bekerja sama mengembangkan masyarakat yang adil dan beradab. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga mereka yang menderita, entah karena bencana alam, rusaknya keadaban publik, dan egoisme di antara kita, memperoleh penghiburan. Dan semoga mereka yang menderita menyadari keagungan kasih Allah yang sungguh mengatasi segala beban derita yang mereka tanggung. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga kita lebih peka terhadap berbagai macam persoalan di sekitar kita. Semoga iman kepercayaan kita semakin dikuatkan dan diteguhkan oleh Allah Bapa, sehingga dapat kita jadikan dasar untuk terlibat dalam usaha mengatasi persoalan di sekitar kita. Marilah berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mohon kehadiran Roh Kudus untuk Sinode Keuskupan Agung Palembang dengan bersama-sama mendoakan doa Ad Sumus Sancte Spiritus. Marilah berdoa.
Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu, yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Untuk ungkapan syukur anak-Mu Jeniel dan Yanti, ya Bapa, semoga syukur mereka Kau terima, dan semoga Engkau senantiasa memberikan berkat-berkat khusus-Mu, sehingga keluarga baru ini boleh berjalan dalam kehendak-Mu dalam setiap perjalanan hidup mereka. Dan untuk kesehatan serta kesegaran anak-Mu Lucy dan Michael di Jakarta, ya Bapa, semoga Engkau senantiasa menyertakan anak-Mu ini dengan berkat kesehatan, kesegaran, dan kehidupan yang berasal dari Engkau sendiri, sehingga keduanya Kau pulihkan dari apa yang sedang diderita. Untuk anak-anak-Mu, Yudiono Muhajir Suryanto, Petrus Tantek Huat, Mahdalena Kwisian Lian, Taikho, Antonia Sugirah, Romulus Romijon, Canisius Parondi, Maximilian Gugits, Stefanus Erik Gugits, Franciscus Alexander Gugits yang telah Engkau panggil menghadap-Mu. Semoga belas kasih-Mu, kemurahan hati-Mu, dan kebahagiaan kekal-Mu menerima saudara-saudari kami ini untuk turut berbahagia bersama dengan para kudus-Mu di surga. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa yang Maha Murah, bantulah kami agar kami semakin peka dan tergerak menanggapi permintaan saudara-saudari kami yang mengalami kemiskinan, kelaparan, penderitaan, dan penganiayaan. Sebab Engkaulah Tuhan kami untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Berdoalah saudaraku terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan sebagai tanda kesediaan kami untuk selalu mengandalkan diri kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati
kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami nyatakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes Harun Yuwono, serta Monsinyur Emeritus Aloysius Sudarso, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah.
Saudaraku terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas tentang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Sekarang aku tak dapat menyambut
Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas Putra-Mu yang telah hadir di tengah-tengah kami untuk menyatakan kebaikan-Mu. Semoga rohnya selalu menjiwai kami sehingga kami pun selalu berusaha untuk menciptakan kebaikan bersama sebagai cerminan dari kebahagiaan surgawi yang kami harapkan. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. Jadwal misa dan petugas liturgi hari Minggu biasa ke-7. Misa hari Sabtu tanggal 19 Februari jam 6 sore. Lektor Eko Setio, pemazmur Elizabeth Novita. Petugas tata laksana dan kur, lingkungan Franciscus Saverius dan lingkungan Teresia. Organis Civita Dei. B. Misa hari Minggu tanggal 20 Februari jam 7 pagi. Lektor Ambar Erna. Pemazmur Gracianus Sekundatmo. Petugas tata laksana dan kur, lingkungan Agustinus dan lingkungan Yakobus. Organis Carla. 2. Kursus persiapan perkawinan Dekanat Palembang akan diselenggarakan pada tanggal 20 sampai dengan 26 Februari di Gereja Santo Yosef. Informasi dan pendaftaran menghubungi sekretariat. 3. Pembekalan bahan APP bagi para pemandu di lingkungan dan di kelompok-kelompok kategorial. Tanggal 22 Februari jam 7 malam di Balai Paroki. Setiap lingkungan atau setiap kelompok diminta untuk mengirimkan calon pemandu setidaknya 2 orang untuk mengikuti kegiatan ini. 4. Berikut ini adalah jadwal untuk baptisan anak-anak. A. Rekoleksi bagi orang tua dan wali baptis tanggal 20 Februari mulai jam 4 sore di Balai Paroki yang dilanjutkan dengan gladi bersih di gereja. B. Pelaksanaan baptisan tanggal 27 Februari jam 5 sore. Formulir pendaftaran diambil di sekretariat dan dikembalikan 1 minggu sebelum rekoleksi. 5. Kegiatan donor darah akan diselenggarakan pada tanggal 6 Maret mulai jam 7:30 pagi. 6. Berita perkawinan akan saling menerimakan sakramen perkawinan. A. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Andreas Andre Chandra, putra dari Bapak Yakobus Chandra dan Ibu Mary Taslim, dengan Ionike Melisa, putri dari Bapak Saka dan Yana Sari. Keduanya adalah warga lingkungan Santa Teresia. Rencana perkawinan tanggal 20 Februari 2022 di Gereja San Frades. B. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan
Pasangan Jason Ignatius Liando, putra dari I. Hendrik Gunawan dan Ibu Heni Harjono dari lingkungan Santo Hieronymus II, Paroki Kristus Raja, Surabaya, dengan Gemma Jessica Idela Chan, putri dari Bapak Hadianto Chandra dan Susan, warga lingkungan Santa Clara. Rencana perkawinan tanggal 26 Februari 2022 di Paroki Santo Silvester, Pecatu, Bali. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Saudara-saudari yang terkasih, selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Tetap setia menjalankan 5M, mencuci tangan dengan rutin, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Selamat malam. Saudaraku terkasih, terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi kita semua dalam perayaan Ekaristi ini. Dan mungkin Anda tadi bertanya siapa yang berkhotbah tadi, maka daripada saya keliru, biar beliau memperkenalkan diri sendiri ya. Baik, nama saya Romo Marmidi SCY. Saya bertugas di baru saja pulang studi dari Roma, akan bertugas di Pematang Siantar sebagai pengajar para frater di sana. Hanya lewat saja di sini. Terima kasih Romo Elis kesempatannya untuk merayakan Ekaristi. Terima kasih Romo Marmidi dan sudah singgah di tengah-tengah kita. Kalau orang mendalami kitab suci itu enak ya, hanya mancing saja bisa untuk menjelaskan apa artinya bahagia. Saya bolak-balik keluar masuk gereja ini tidak melihat apa-apa. Beliau yang memahami bahasa Ibrani bisa menjelaskan sesuatu pada kita. Ya. Itu kalau orang mendalami, dan semoga permenungan yang beliau berikan sungguh-sungguh juga menjadi inspirasi untuk kita untuk semakin mengandalkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan beliau adalah teman saya dulu ketika kuliah, ketika saya masih muda itu sama-sama kuliah di Gregoriana. Hanya beliau ambil kitab suci, saya ambil komunikasi. Karir beliau lebih moncer, maka sampai sekarang masih seperti inilah beliau dan boleh kemana-mana, dan saya masih di Palembang ini. Terima kasih Romo Marmidi, dan besok selamat terbang, selamat menekuni perutusan di Siantar. Dan saudaraku terkasih, marilah kita hening sejenak untuk memohon berkat Allah. Tuhan bersamamu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudaraku terkasih, pergilah, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur pada Allah.
Amin.